Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dalam kasih Yesus Kristus yang terus menyertai memberkati kita. Kita berjumpa di hari di mana kita diperkenankan oleh Tuhan dengan segala aktivitas yang kita kerjakan. Dan kita telah berada di bulan yang ke-11, bulan November, dan tepatnya tanggal 2. Kita hendak belajar tentang firman Tuhan yang terus memberikan kita pencerahan dan memberikan kita kekuatan. Untuk itu mendahului semua yang hendak kita dapati dalam kebenaran firman Tuhan, kita hendak bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan anugerah-Mu selalu ada dan menyertai kami. Bahkan firman-Mu Engkau selalu memberikan dalam hidup kami sebagai pengajaran, teguran, pedoman, segalanya untuk menata layani hidup kami secara pribadi dan persekutuan. Kami kembali menyapa Engkau dalam kekudusan-Mu, seraya meminta pertolongan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus dan hikmat-Mu, memampukan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami menyadari sungguh bahwa kami ada di dalam keberdosaan. Untuk itu kami mohon pengampunan dari Tuhan, lalu Tuhan melayakkan kami supaya kami terus ada dan melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara pemirsa Tabura Injil di mana saja berada, bagian firman Tuhan di hari ini yang hendak kita pelajari terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, surat Paulus kepada Timotius. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Dan ayatnya yang ke-17. Dengan perikop, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ayatnya yang ke-16 dan 17 berkata demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Yang dikatakan berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara para pemirsa kita sekalian yang terus memberi diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menuntun kita di hari ini dengan tema pedoman hidup. Pemirsa yang diberkati, berbicara tentang kata pedoman, ini artinya kumpulan atau ketentuan dasar yang memberi arah. Kalau bagian ini kita kaitkan dengan pembacaan kita, berarti Alkitab yang adalah firman Tuhan menjadi pedoman untuk kita sekalian yang menentukan kehidupan kita, tapi juga yang menjadi dasar untuk memberi arah hidup dan tentunya kepada kehidupan dan keselamatan yang Tuhan berikan. Pedoman hidup kita adalah firman Allah yang begitu banyak manfaatnya. Dengan tujuan akhir dari pedoman hidup ini, berarti kita akan mendapat kehidupan kekal. Hal yang kita dapati di dalam pembacaan kita melalui tulisan Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius adalah anak rohani, bahkan dia adalah seorang pemuda yang dipercayai oleh Tuhan melalui pengajaran dan tuntunan Rasul Paulus. Dan dia dipersiapkan untuk terus bekerja melanjutkan
pelayanan misi pekabaran Injil. Dan Paulus banyak memberikan arahan kepada Timotius, bahkan menjadi figur teladan untuk orang muda, di mana saja membaca firman ini, bahkan juga mendengar. Yang menjadi bagian yang kita renungkan adalah mengapa Paulus memberikan perhatiannya kepada pribadi Timotius. Bahkan Paulus mau menekankan betapa pentingnya mempelajari dan merenungkan firman Tuhan. Sekalipun itu dalam kondisi yang tidak menyenangkan, tetapi dengan membaca kitab suci berarti terjadi pertumbuhan iman. Karena pada waktu itu Timotius dia akan berhadapan banyak sekali dengan pengajar-pengajar sesat yang menyusup di tengah anggota jemaat di Efesus, dan mereka menjadikan Alkitab sebagai pedoman hidup. Tetapi juga ketika pengajar-pengajar sesat ini datang, Alkitab tidak lagi menjadi perhatian bagi orang percaya pada waktu itu. Namun mereka memberikan perhatian, kehidupan, bahkan telinga mereka tidak lagi mendengar Alkitab atau membaca Alkitab secara pribadi, bahkan sebagai persekutuan. Dan membuat Paulus memberikan perhatian kepada Timotius, mempersiapkan dia bahwa dia akan menghadapi banyak pengajar-pengajar sesat. Kita bisa dapati di dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ketiga dan keempat, bahwa Paulus menekankan ada waktu di mana orang tidak akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Mereka akan memalingkan telinga mereka kepada ajaran-ajaran sesat keluar daripada kebenaran firman Tuhan sendiri. Itu tujuan di mana Paulus mau memberitahukan kepada Timotius supaya ia ada di dalam keteguhan iman dan dipersiapkan untuk berhadapan dengan pengajar-pengajar sesat. Dan hal ini juga menunjukkan bagaimana Rasul Paulus memberitahukan manfaat dari Alkitab atau firman Allah itu sendiri. Di dalam pembacaan kita yang mengatakan bagaimana segala tulisan itu diilhamkan Allah untuk bermanfaat. Banyak sekali manfaat dalam kita membaca Alkitab. Dan dikatakan bahwa Alkitab merupakan sarana yang menjadi pelajaran utama untuk kita bisa mengenal pribadi Tuhan Yesus. Kita mempercayai janjinya serta memahami kehendaknya dan rencananya di dalam kehidupan kita masing-masing. Melalui firman Allah yang adalah Alkitab itu sendiri, mengajar kita tapi juga untuk mendidik kita. Sehingga kita akan mampu mengenal kehidupan yang sesungguhnya. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini menunjukkan bahwa firman yang kita dapati sampai di hari ini tidak akan pernah berubah. Tidak dapat ditambah, dikurangi segala yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh sebab itu setiap orang, baik Timotius, Rasul Paulus, bahkan umat pada waktu itu akan mengalami proses pertumbuhan iman. Dan proses pertumbuhan iman untuk menuju dan mengikuti karakter Kristus itu berarti bukan sesuatu yang mie instan, artinya siap saji atau otomatis atau terjadi tiba-tiba begitu saja. Namun membutuhkan waktu seumur hidup untuk memberi diri ada di dalam pertumbuhan dengan membaca dan merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab ini ditulis oleh manusia. Tapi dengan satu catatan, diilhamkan. Ada roh, ada kuasa, ada hikmat yang menyertai para nabi, para rasul untuk bisa menyatakan bagaimana kuasa Allah, pengajaran Allah di dalam Alkitab dan dituangkan di dalam firman Tuhan yang kita pelajari dan kita selalu baca dari waktu ke waktu. Itu berarti apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius itu juga menjadi bagian yang harus kita teladani dan kita dapati sampai di hari ini. Dalam situasi apapun juga kita diharapkan untuk ada dan bisa membaca Alkitab, bahkan merenungkan serta melakukannya. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup yang akan mengarahkan Bapak Ibu Saudara dan saya ketika kita hidup dari kehidupan itu sampai dengan kematian itu seperti apa. Tapi juga mau menyatakan kepada kita bahwa firman Tuhan ini mendidik kita, mengoreksi kelakuan kita,
bahkan juga menjadi bagian yang terpenting yang harus menjadi pribadi yang kita nyatakan bahwa benar-benar firman Tuhan itu yang membentuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bahkan semua orang percaya. Oleh sebab itu menjadi kewajiban untuk setiap orang percaya harus tahu membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara pemirsa, kalau kita hidup dan tidak pernah membaca firman Tuhan, itu seperti hal yang tidak berarti dalam hidup kita. Kita tidak hanya dituntun menjadi orang Kristen atau orang percaya, tetapi selalu dibilang dengan istilah latihan lain-lain. Hanya berbicara tapi tidak mampu menyatakan. Tapi bagaimana belajar dari Timotius, dia dipersiapkan untuk bisa mengajar, tapi juga berhadapan dengan pengajaran-pengajar sesat yang akan datang. Dan tidak heran dan kita tidak akan berkata kepada siapapun karena firman akan menyatakan bahwa akan ada waktunya orang tidak mau mendengar firman Tuhan. Membuat firman Tuhan ini harus benar-benar menjadi pribadi yang menuntun kita dalam sebuah pembaharuan supaya sikap, watak, dan karakter kita mampu untuk diperlengkapi oleh Tuhan. Pada ayatnya yang ke-17 dalam pembacaan kita, ketika kita tahu bahwa firman Tuhan itu belajar memberi pengajaran, tapi juga menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dengan sendirinya kita akan diperlengkapi sebagai milik kepunyaan Allah untuk melakukan perbuatan baik. Artinya dari firman Tuhan kita bisa menentukan hidup kita. Mana yang harus kita kerjakan, mana yang tidak boleh. Dan kita tidak akan hidup seperti yang dunia mau. Oleh sebab itu, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, menjadi penilaian yang juga mendatangkan nilai plus untuk kita, bagaimana kita memberi diri untuk bisa ada di dalam pedoman hidup yang adalah firman Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu, sekali lagi di dalam pembacaan kita, Paulus mempersiapkan Timotius untuk bisa menyatakan kepada semua orang percaya bahwa manfaat dari firman Allah itu sangat besar kuasanya. Sehingga firman Tuhan itu yang akan merubah kehidupan kita. Karena apa? Firman Tuhan sekali lagi bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan juga untuk mendidik dalam kebenaran. Dengan demikian, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, mari kita pahami semua firman yang sudah kita dengar dari waktu ke waktu sampai dengan saat ini kita ada dan diperkenankan oleh Tuhan. Kita tidak boleh berpikir salah kalau pendeta melayani mungkin berbicara, oh ini koreksi saya atau singgung saya. Tidak demikian. Karena firman Tuhan jelas, dia memperbaiki kelakuan kita, dia mendidik, bahkan dia membawa kita untuk ada dalam kehidupan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu segala hidup pasti kita akan berpedoman pada Alkitab yang akan mengarahkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari kita memberi diri untuk selalu belajar dan tahu membaca Alkitab, bahkan juga merenungkan dan juga bisa melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Sehingga kita tidak menjadi pendengar saja, karena kita harus mampu menjadi pelaku firman. Tapi juga di dalam firman Tuhan diingatkan kepada kita semua bahwa firman ini memang sangat tajam. Dia membedah hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bukan berarti Tuhan tidak mencintai dan menyayangi kita. Tapi Tuhan mau supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kenyataan dunia semakin membuat kita ada di dalam dilema. Dan yang bisa menolong kita adalah pedoman hidup kita, yaitu firman Tuhan. Mari kita belajar untuk membiasakan diri merenungkan firman Tuhan, supaya firman itu memperbaiki, menuntun, mengoreksi kehidupan kita. Tanpa kita ada di dalam berbagai-bagai kesibukan yang membuat kita lupa. Sehingga kita mampu untuk menyatakan firman Tuhan itu benar-benar menjadi pribadi yang di dalamnya Yesus Kristus sebagai figur yang memberikan kehidupan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bahkan juga kepada Rasul Paulus dan Timotius dan semua orang percaya pada waktu itu. Kiranya kita terus disegarkan oleh firman Tuhan, dan ketika kita diperbaiki, berarti kita disayang. Ketika kita ditegur, itu berarti pengajaran Tuhan untuk menolong kita berbuat baik, karena kita ini kepunyaan Allah. Tuhan memberkati firman-Nya.
Roh Kudus menolong dan memampukan kita sekalian, sehingga Bapak Ibu pemirsa dan saya, kita semua bertanding dalam perlombaan iman, dan pada akhirnya kita akan finish dengan memberi diri kepada firman Tuhan yang adalah Yesus sendiri, yang menjadi pedoman dan jawaban hidup kita yang pasti. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu membentuk kami, mengoreksi kami, memperbaiki kelakuan kami. Kadang kami berpikir salah tentang segala yang kami tahu tentang firman-Mu. Tapi pada akhirnya kami diingatkan bahwa firman-Mu adalah pedoman hidup kami dan pelita penuntun yang menjadi sarana untuk kami boleh mendapat segala sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Pakai kami semua supaya kami dimampukan untuk menjadi pemberani di dalam kehidupan kami. Ketika pengajar-pengajar sesat atau ajaran-ajaran yang datang dan mengganggu kami tetap ada dalam pedoman yang sesungguhnya, yaitu firman Tuhan sendiri. Sehingga kami kedapatan sedang melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Berilah hati kami supaya setiap firman yang kami dengar mampu merubah hidup kami. Sehingga kami tetap ada di dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan dengan segala kehidupan yang kami dapati di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati semua orang percaya. Berkati kami yang ada dan terus memberitakan firman Tuhan, supaya kami juga menyatakan apa yang telah dinyatakan oleh Tuhan, dan pada akhirnya kami hidup di dalam persekutuan yang Tuhan terus kehendaki bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati program Tabura Injil yang terus dilakukan dalam misi pekabaran Injil ini, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga, ini doa permohonan kami, ucapan syukur kami. Kami bawa dan persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menjadi pedoman hidup kami dan jawaban hidup kami yang selalu nyata dan pasti karena anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam pribadi kami, bahkan di dalam persekutuan di mana kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara para pemirsa Tabura Injil di mana saja berada, mari kita terus memberikan diri kita untuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, supaya kita semakin kuat menghadapi tantangan dunia, karena Yesus adalah pedoman hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.